Bukan hanya sekedar pertandingan, laga Indonesia melawan juara dunia Argentina dalam FIFA Matchday yang berlangsung pada Senin malam kemarin juga berdampak positif bagi geliat perekonomian. Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menghitung perputaran uang yang dihasilkan dari pertandingan tersebut nyaris mencapai angka 1 triliun rupiah. Kami akan bahas bersama Yusuf Reza Kurniawan, peneliti LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Yusuf. Selamat sore, Mbak Tiffany. Terima kasih Mas Yusuf sudah bergabung dengan kami. Jadi teman-teman peneliti memprediksi bahwa perputaran uang atau perekonomian yang menjadi dampak positif dari laga kemarin itu mencapai hampir 1 triliun, kurang lebih 965 miliar rupiah. Itu penghitungannya bagaimana tuh, Mas Yusuf? Ya, Mbak Tiffany. Jadi kita mencoba identifikasi belanja-belanja apa yang dikeluarkan oleh seluruh pihak ya, masyarakat, timnas Argentina, PSSI dalam kaitannya dengan penyelenggaraan match kemarin gitu. Jadi misalkan sewa Gelora Bung Karno itu kan masuk ke perekonomian kita sebagai di sektor jasa real estate. Ada penjualan tiket, ada penjualan merchandise, akomodasi, transportasi, makanan, minuman berkaitan dengan pertandingan kemarin. Itu kita akumulasi, kemudian kita jadikan sebagai stimulus yang akan menggerakkan perekonomian kita gitu. Jadi ke sektor-sektor baik ke hilirnya maupun ke hulunya. Kira-kira seperti itu sikapnya, Mbak. Oke, itu indikator-indikatornya sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan atau geliat perekonomian yang dihasilkan. Tapi kita tahu untuk mendatangkan tim juara dunia nominalnya tidak kecil gitu, Mas Reza. Nah, perhitungannya seperti apa? Siapa yang kemudian dilihat oleh para peneliti ini berpeluang besar untuk menerima keuntungan ini? Iya. Jadi dalam konteks ini kita tidak menghitung secara akuntansi ya, maksudnya apakah biaya yang dikeluarkan misalkan kan estimasinya 75 sampai 100 miliar ya untuk mendatangkan Argentina. Kemudian apakah revenue yang didapatkan oleh penyelenggara itu bisa menutupi itu? Kita tidak menghitung untung ruginya, tetapi kita menghitung perputaran uang di sekitar match tersebut. Ya. Jadi totalnya kita menghitung sekitar 500 miliar itu sebagai stimulus. Nah, kalau stimulus itu masuk ke dalam perekonomian, dia akan bekerja ke hilir, akan bekerja ke hulu, dan menciptakan totalnya adalah 965 angka dari kita. Oke, jadi seperti itu. Dilihat bahwa potensi pergerakan ekonomi dari penyelenggaraan event atau acara-acara olahraga di Indonesia itu kan sangat positif. Nah, tapi apakah yang dihitung atau yang dilihat ini karena memang rivalnya atau yang dihadapi adalah tim juara dunia sekelas Argentina. Bagaimana kalau mungkin tidak sebesar Argentina, apakah itu juga ada potensi yang cukup promising di sana yang menjanjikan? Ya, oke, tentu pilihan lawannya akan menentukan ya, khususnya mengenai penjualan tiketnya. Ya. Karena kalau kita lihat kemarin Argentina walaupun tanpa Messi, GBK penuh, kemudian di sekitaran stadion juga banyak penonton yang tidak membeli tiket tetapi juga beraktivitas di situ. Jadi memang tentu pilihan lawan dari timnas punya pengaruh terhadap total impact yang dihasilkan. Tetapi secara umum gelaran-gelaran seperti ini bukan hanya berimplikasi pada kegiatan pertandingan sepak bolanya saja, tetapi juga industri-industri yang lain yang terkait ya, terutama misalkan makanan minuman, transportasi, industri pakaian jadi ya misalkan dari merchandise, dan juga industri penyiaran Mbak Tiffany. Karena sekarang ini pertandingan olahraga sudah menjadi produk hiburan bagi kita ya. Jadi bukan lagi olahraganya tetapi juga hiburannya. Nah, di situ arahnya nanti di harapan saya ya bahwa sepak bola dan juga olahraga kita itu menjadi industri. Ya. Oke. Impact-nya nanti lebih besar dan sustainable. Jadi mindset yang selama ini kalau yang yang punya potensi berasal dari industri hiburan seperti industri musik, penyelenggaraan konser, sekarang olahraga seperti sepak bola pun juga punya potensi yang sama. Tapi apakah hanya sepak bola saja, Mas Yusuf, atau cabang olahraga lainnya pun juga punya potensi untuk menghasilkan dampak ekonomi yang besar?
Ya, tentu ada kelas-kelasnya ya kalau kita berbicara mengenai olahraga dan dampak ekonominya ya, karena pendorong utamanya tentu adalah berapa mata yang melihat produk olahraga tersebut ya. Kalau di kita bicara sepak bola, kita bicara badminton yang kalau kita hitung dampaknya mungkin akan sangat signifikan. Tetapi olahraga kecil yang lain memang mungkin dampaknya akan lebih sedikit dari dua cabang utama itu. Tetapi ya dalam konteks ini mungkin kita bisa mendorong pengembangannya secara strategis ya. Artinya ada cabang-cabang yang bisa kita dorong sebagai industri, ada cabang-cabang yang kita dorong untuk prestasi, misalkan angkat besi. Kita kan prestasi kita di tingkat dunia, tetapi mungkin secara industri itu kurang punya potensi. Nah, mungkin itu jadi dari industri di olahraga potensial bisa kita gunakan untuk mendukung olahraga yang prestasi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yusuf Reza Kurniawan, peneliti LPEM FBIB UI sudah bergabung dengan Sports Corner sore hari ini. Salam sehat Mas Yusuf, selamat sore. Salam sehat Mbak Tiffany, selamat sore.